Di zaman Raja Hisam bin Abdul Malik, kedengaran ada seorang yang dia memiliki paham Qadariyah. Paham Qadariyah. Paham Qadariyah itu menolak takdir, bahwa manusia itu punya kemampuan, diciptakan oleh Allah punya kemampuan untuk berusaha. Itu namanya paham Qadariyah. Kebalikannya bertentangan, yaitu paham Jabariyah. Jabariyah itu kelompok yang memiliki pemahaman bahwa manusia ini nggak ada kekuatan untuk berbuat, semuanya udah ditakdirin Allah. Itu namanya paham Jabariyah. Itu semuanya sesat. Itu aliran bid'ah, mubtadi', ya, aliran bid'ah dua-duanya itu. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Diceritakan ada orang yang punya pemahaman Qadariyah, maka diutuslah satu orang, yaitu didatangkan dia yang punya pemahaman Qadariyah ini kepada Raja Hisam bin Abdul Malik, dan beliau bertanya, Hisam bin Abdul Malik ini raja soleh, Ahlussunnah wal Jamaah, telah sampai kepadaku tentang dirimu bahwa engkau memiliki pemahaman Qadariyah, betulkah? Dan keyakinanmu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kepada makhluk tentang keburukan kepada makhluk. Ya, betul, aku punya pemahaman seperti itu. Kalau kamu mau, hai raja, hadirkan kepadaku siapa orang yang mau berdebat kepadaku. Kalau aku kalah dengan hujahku, kalau aku menang dengan hujahku dan keteranganku, maka kamu tahu bahwa aku di atas kebenaran. Kalau aku kalah, maka penggalah leherku, fadrib unuki, penggalah leherku. Maka Raja Hisam mengutus Imam Al-Auza'i, imam pendekar Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dihadirkan untuk berdebat kepada si orang Qadariyah ini. Dimulailah sidang perdebatan di aula. Ada algojonya siap megang pedang yang untuk menggal kepala dia kalau dia kalah. Nah, kalau dia menang debatnya, maka otomatis mengakui kebenaran si Qadariyah ini. Paham Qadariyah ini menentukan sekali ini. Akhirnya Imam Auza'i sudah mulai bertanya, berdebat. Kalau kamu mau, aku bertanya satu hal. Kalaupun kamu mau, aku bertanya tentang dua hal. Kalaupun kamu mau, aku bertanya tentang tiga hal. Dan kalaupun kamu mau, aku bertanya tentang empat hal. Udah, terserah kamu mau tanya apa. Maka Imam Auza'i mulai bertanya. Beritahu aku tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tahu bahwa Allah menentukan sesuatu yang Allah larang? Apakah kamu tahu bahwa Allah menentukan apa yang Allah larang? Dijawab sama si paham Qadariyah, laisa indi fi hadza syai'. Aku nggak bisa jawab. Kata Imam Auza'i, ya Amirul Mukminin, hadhihi waidah. Wahai Imam, wahai Raja Amirul Mukminin, ini baru satu pertanyaan. Yang kedua, beritahu kepadaku apakah kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi apa yang Allah perintahkan, menghalangi seseorang untuk apa yang Allah perintahkan kepada orang itu? Hadi asyad minal ula. Waduh, pertanyaan yang ini lebih berat dari yang pertama tadi. Wahai Amirul Mukminin,
Ini pertanyaan kedua. Hatan isnatan. Yang ketiga, aku bertanya kepada engkau. Apakah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membantu seseorang atas apa yang Allah haramkan pada orang itu? Membantu melakukan apa yang Allah haramkan kepada orang itu? Hadi asyad minal ula wasanya. Waduh, pertanyaan ini berat dari pertanyaan yang pertama dan kedua. Wahaya Amirul Mukminin hadi salas. Wahai Amirul Mukminin, udah 3 pertanyaan ini nggak bisa dijawab sama orang itu. Dan dia telah halal untuk dipenggal kepalanya. Maka Raja Hisham memerintahkan Al-Gojo untuk memenggal leher orang itu, dan akhirnya fuduriba unukuh dipenggal lehernya. Masya Allah. Pengen tahu jawabannya apa? Qala lil Auza'i. Kita pasti penasaran kan? Yang pertama apa sih? Ini akidah, ini tauhid. Pertanyaan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting ini. Kamu debat sama orang yang misalnya begitu, bisa pakai hujah ini. Ya. Yang dia ini punya pemahaman bahwa Allah tidak menentukan, tapi kita yang berusaha sehingga Allah menentukan. Ini paham Qadariyah. Paham Qadari? Kalau Jabariyah sebaliknya, kita nggak bisa berkutik, sudah Allah takdirkan semua, itu namanya Jabariyah. Itu Jabariyah. Paham ini? Woi, ya kita ini akidah wajib loh ini. Ini pokok ini, kamu kalau nggak paham ini percuma ibadah kamu. Nah, karena ini pondasi, harus kamu pahami. Saya kasih contoh begini. Masalah pandemi, ya, ada Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh Qadariyah. Iya, virus ini bahaya betul. Kalau kita nggak berusaha, ya, pakai masker, kalau kita nggak berusaha suntik vaksin, ngikutin aturan pemerintah, kita pasti kena virus, pasti kita mati. Ayo kita harus berusaha, nggak boleh kita diam-diam aja, nggak boleh. Ini namanya paham Qadariyah. Kalau Jabariyah gimana? Udah, itu udah Allah yang nentuin virus. Mau kamu berusaha pakai masker, mau kamu minum vitamin, dokternya mati juga. Itu ada tuh preman kebal peluru, kebal senjata tajam, mati kena corona. Udah, semua udah ditakdirin sama Allah. Nggak usah ngoyok-ngoyok, nggak usah upaya keras kamu ini berusaha suntik vaksin, kamu menghindar, kamu di karantina, nggak perlu. Ini namanya paham Jabari. Paham nggak? Woi, paham nggak? Lauk habis di dapur, pikiran lauk tok lapar apa? Nggak fokus. Ya, woi, paham? Yang benar gimana? Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana yang benar? Iya, kita memang harus berusaha. Karena itu Allah perintahkan kita ini untuk berikhtiar. Misal, Allah perintahkan kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Ya kita harus lakukan, harus jauhkan, harus lakukan untuk tidak melakukannya. Harus berikhtiar, harus meninggalkan. Tapi kita juga harus paham bahwa semua yang terjadi sudah Allah tulis, sudah Allah takdir. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr. Bismillah walhamdulillah al khair wasyarr. Bismillah alhamdulillah, ini pegang, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini di sini.
Al khair wa syarr bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan itu semua kehendak Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini sudah Allah takdirkan, sudah Allah tulis, pasti akan terjadi. Tapi kita diperintahkan Allah untuk berikhtiar, menjauhi larangan Allah, melakukan ketaatan yang Allah perintahkan. Sudah, saya ini ditakdirkan Allah nggak sholat, ya sudah, biarin. Ini sudah takdirnya Allah. Mau apa kamu? Saya loh berzina, mabok-mabokan, takdirnya Allah bukan? Iya, ya sudah, mau ngapain? Takdirnya Allah, kalau Allah sudah tulis. Tempeleng orang itu, takdirnya Allah bukan? Habis itu ambil dompetnya, takdirnya Allah bukan? Beres. Istrinya bawa lari, takdirnya Allah bukan? Takdir Allah. Motornya ambil, takdirnya Allah bukan? Takdirnya Allah. Beres, sudah kalah dia. Paham ya? Begitu. Udah, saya ini jomblo udah takdirnya Allah. Sampai mati tetap jomblo udah takdirnya Allah. Kita nggak bisa berkutik, nggak bisa berbuat apa-apa. Biarin sudah. Jomblo sampai mati. Sudah, ini sudah Allah takdir, Allah tulis saya ini jomblo selamanya. Udah, mau apa? Paham ya? Ini sebaris jomblo semua. Ya, itu bisa-bisanya sebaris jomblo semua ini. Hah? Bang Jo, barisan jomblo nolongso. Biarin sudah, nggak usah berusaha. Kalau Allah takdirkan saya jomblo, ya udah berarti jomblo selamanya. Kalau Allah takdirkan saya nikah, ya udah berarti nikah. Mau apa? Mau ada perempuan suka sama saya, biarin. Mau nggak suka, ya biarin. Mau laki suka sama saya, biarin. Itu semua sudah takdirnya Allah. Nah, ini namanya paham Jabariyah, sesat ini. Ya, itu jangan-jangan yang nggak mau nikah kena paham Jabariyah. Paham ya? Hati-hati. Sesat ini, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Juga jangan seperti paham Qadariyah. Jangan seperti paham Qadariyah yang dia ini harus berikhtiar, nggak lupa dengan tawakal kepada Allah. Waduh, saya harus cari perempuan ini. Saya di jalan ketemu, harus saya tawarin, mau nikah nggak sama saya. Ya, ngopi di warung ditanyain, Mbok punya anak perawan nggak? Nah, ini namanya paham Qadariyah. Dua kelompok ini sesat. Yang benar bagaimana? Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Ya Allah, mungkin saya ada hikmahnya ditakdirkan belum menikah saat ini. Mungkin masih ada perempuan yang belum lahir jodohnya saya. Mungkin nunggu saya umur 50 tahun baru pas nanti istri saya umur 40 tahun misalnya. Atau umur 20 tahun, saya umur 50 tahun. Begitu. Paham ya? Nah, saya juga tetap harus berikhtiar. Ya. Dia sholat tahajud, rajin baca zikir, perbaiki diri, karena Allah itu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah diri seseorang sampai dia orang itu mau merubah dirinya. Ini juga dalil ya bahwa dia ini juga harus ada ikhtiar, tapi kamu harus ketahui hasilnya nanti semuanya itu adalah takdirnya Allah. Begitu. Paham ya? Pernah Sayyidina Umar bin Khattab mau datang ke satu kampung,
Lalu sebelum sampai di kampung itu dikabari bahwa di kampung itu ada taun, wabah taun. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kita jangan ke sana, ada wabah taun. Wahai, ada sahabat yang ngomong, wahai Umar Amirul Mukminin, kenapa takut? Kalau Allah sudah takdirkan, kita nggak akan kena. Kita balik aja. Kenapa kita balik? Apakah engkau takut dengan takdir Allah? Bukan, kita lari dari takdir menuju takdir Allah. Begitu. Kita lari dari takdir menuju takdirnya Allah. Semuanya artinya itu takdir. Kita harus ada usaha. Begitu. Paham ya? Nah, ini penting sekali. Masya Allah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, maka Raja Amirul Mukminin Hisham bin Abdul Malik bertanya, fasili hadil masail, wahai Imam Auza'i, terangkan kepada kami masalah-masalah tadi. Qala na'am ya Amirul Mukminin. Baik wahai Amirul Mukminin. Sa'altuhu, yang pertama tadi aku bertanya, hal ya'lam, apakah dia tadi yang dipenggal tadi itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan, menakdirkan, menetapkan atas apa yang Allah larang? Maksudnya gimana? Adalah Allah melarang Nabi Adam makan buah kuldi, tapi Allah menentukan Nabi Adam memakannya. Paham? Ajib. Yang kedua, aku bertanya, apakah dia tahu tadi yang dipenggal kepalanya bahwa Allah menghalangi kepada orang yang diperintahkannya untuk melakukannya? Artinya bagaimana? Allah memerintahkan iblis untuk sujud, tapi Allah menghalangi dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah memerintahkan iblis untuk sujud, tapi Allah mencegah iblis untuk sujud. Paham? Paham? Ajib. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengantu atas apa yang Allah haramkan? Maksudnya bagaimana? Allah mengharamkan bangkai dan darah, kemudian Allah membantu kita untuk halal memakannya di waktu darurat. Paham? Anjing misalnya, bangkai anjing atau bangkai kambing, bangkai ayam kan haram. Tapi kalau darurat nggak makan itu, kamu mati nggak ada makanan lagi, itu namanya halal. Allah bantu. Yang keempat, yang raja tadi warabi'ah, terus yang keempat pertanyaannya apa tadi? Kan tadi kamu mau bertanya 4 pertanyaan, tapi 3 pertanyaan nggak bisa dijawab, akhirnya dipenggal. Nah, saya penasaran nih. Yang 4 pertanyaan, yang pertanyaan keempat itu apa? Mahya ya Aba Amr. Gal kuntu agul. Dengarkan baik-baik. Aku berkata, masyiatuka ma Allah audunallah. Kehendakmu itu, keinginanmu itu, tadi mau bertanya sama orang yang dipenggal begitu. Keinginanmu itu bersama Allah atau tanpa Allah? Fa in qala ma Allah, kalau dia menjawab bersama Allah, faqad ittakhadha ma Allah syarikan, maka dia telah menjadikan sekutu bersama Allah. Kehendakmu ini, keinginanmu itu terjadi bersamaan dengan Allah atau tanpa Allah? Kalau dia menjawab bersama Allah dong, berarti dia telah syirik kepada Allah. Wa in qala dunallah, kalau dia menjawab tanpa Allah, faqad tafarrada birrububiyah, maka dia telah mengakui Tuhan. Dia telah mengakui bahwa dia melakukan kehendak sendiri tanpa Allah. Maka fabi ayatihi ma ajabani, dengan bagaimanapun dia menjawab, faqad hala darbu unugi, tetap dia akan dipenggal kepalanya. Yang keempat ini nggak bisa lari. Kalau dia menjawab bersama Allah, dia telah syirik kepada Allah. Kalau dia menjawab tanpa Allah, berarti dia mengakui dia melakukan perbuatannya sendiri. Dia telah melakukan perbuatannya sendiri tanpa adanya Allah.
Dan ini dua-dua jawaban ini tetap salah dan dia akan tetap dipenggal. Subhanallah. Maka Raja Hisham Amirul Mukminin berkata, hayatul khalqi, kehidupan makhluk itu, wagiwa muddin, dan tegaknya agama itu bil ulama, sebab perannya para ulama. Masya Allah, begitu. Paham? Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu penting. Perbuatan kita ini semuanya ciptaannya Allah, baik masa lalu ataupun masa datang, itu semua ciptaannya Allah. Iman bil qadar iman bil qada wal qadar khairihi wa syarri. Iman kepada Allah, iman kepada qada Allah dan takdir Allah, baik itu baiknya atau buruk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kamu ini menjadikan hujah ketika kamu ini malas ibadah bahwa ini takdirnya Allah, bahwa kamu ini berbuat dosa ini sudah Allah takdirkan. Jangan. Kenapa? Alasanmu, hujahmu itu lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa kamu. Misal kamu berzina, berbuat dosa, Allah, kok aku ditakdirkan gini terus sama Allah ya. Ucapanmu ini dosanya lebih besar daripada apa yang kamu lakukan. Paham? Begitu. Nah, cuma ada beberapa porsi-porsi ketika kita misalnya Anda dapat musibah, nggak apa-apa kamu sebutkan takdirnya Allah, qadanya Allah. Ya Allah, ini semua ketentuan Allah. Ketika kamu dapat musibah, ketika kamu sakit, sebutkan di hatimu bahwa ini ketetapan Allah, ini takdirnya Allah. Kenapa? Itu akan mengenal kamu lebih jauh kepada Allah. Tapi dalam porsi ini, bukan porsi kamu berhujah meninggalkan ibadah atau bermaksud kepada Allah. Itu nggak boleh berhujah dengan takdir. Tapi ketika kamu dapat musibah atau sakit, kamu berhujah dengan takdir, sangat baik. Paham? Begitu. Supaya dia lebih bersabar, supaya dia mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan musibah. Makanya di Al-Qur'an Allah sebutkan, ma asaba min musibatin, tidaklah terjadi satu musibah pun, sedih, sakit, kematian, musibah dan sebagainya, sedikit pun satu musibah, satu pun musibah fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidaklah terjadi satu musibah pada diri kalian, sakit atau mati dan sebagainya, illa fi kitab, kecuali itu sudah tertulis di kitabnya Allah, min qabli an nabra'aha, sebelum itu terjadi, sebelum aku tuangkan itu semuanya terjadi. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya itu semua bagi Allah sangatlah mudah. Kenapa sih? Likaila ta'asu, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian ini tidak berputus asa atas apa yang kehilangan dari kalian, yang luput dari kalian. Wala tafrahu, dan supaya kamu ini jangan terlalu bahagia, terlalu senang, bima atakum, dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka kepada orang yang berlebihan, yang berbangga-banggaan. Lupa semua itu adalah ketentuan Allah. Itu. Ketika kamu dapat musibah, ingat bahwa semua ini sudah takdir Allah, ketentuan Allah. Hati tenang. Ketika kamu dapat anugerah, ingat bahwa ini Allah yang berikan kepadamu, bukan usaha kamu. Jadinya di sini tenang, tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam wirid. Bismillah walhamdulillah al khair wa syarr bi masyiatillah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.